Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Prita Febriana, SPDI, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 2511 115748. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Y Pengubuan, kelas 8, dengan materi menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Rashid, Hadir. Adelia menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri dulu. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Akan membaca surat Al-Kafirun ya. Silakan Ajizah dipimpin dan bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. Semoga dengan pembiasaan ini kalian akan terbiasa untuk membaca surat-surat dalam Al-Quran tiap harinya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kesiapan belajar kalian. Sudah rapihkah kalian hari ini? Silakan kalian periksa baju kalian, apakah sudah rapi, dasinya apakah sudah terpakai dengan rapi, ya. Tepuk fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan semua untuk kita. Minggu lalu kita sudah bahas tentang toleransi. Ada yang masih ingat apa itu toleransi? Ya, silahkan. Kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik menganalisis kasus-kasus intoleransi dan mengusulkan solusi yang konstruktif. Kemudian yang kedua, peserta didik menyusun rencana aksi sederhana untuk mempromosikan toleransi di sekolah. Manfaat pembelajaran kita kali ini, yang mana manfaatnya adalah memahami pentingnya toleransi sebagai kunci untuk menciptakan kedamaian, persatuan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Penilaiannya nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan,
penilaian keterampilan ya. Ada kesepakatan kelas, silakan Adel untuk membaca kesepakatan kelas kita. Tidak boleh makan selama proses pembelajaran. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat orang-orang yang berbeda agama di lingkungan kalian? Baik. Kemudian, bagaimana pendapatmu setelah melihat gambar ini? Ibu akan tampilkan gambar ya. Nah, silakan kalian lihat, ada sebuah gambar di situ. Yang pertama, gambar apa itu? Iya, biarawati. Jadi seorang muslim dan non muslim. Yang sedang apa ini kira-kira? Ya, menyeberang jalan dan saling apa? Ya, berpegangan tangan. Berarti saling membantu menolong ya dalam menyeberang jalan. Kemudian yang gambar kedua? Iya, seorang biksu yang membantu orang yang mau berwudu ya. Jadi apa pendapat kalian dari gambar ini? Adanya toleransi tidak? Karena sikap saling apa? Iya, saling sikap saling menghargai, kemudian sikap peduli, mau menolong orang lain walaupun berbeda agama. Siapa ini? Gus Dur ya. Jadi Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur ya, yang pernah menjadi presiden kita keempat, adalah salah satu tokoh perdamaian ya, yang dengan sikapnya, cara pandangnya, dia apa? Saling menghargai ya antara orang yang berbeda agama. Jadi dia punya kebijakan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Jadi ini adalah bapak toleransi kita ya, salah satu tokoh toleransi kita. Siapa yang mau menjadi agen perdamaian? Ada yang mau? Nah, silakan kalian simak. Ini ada video film pendek ya yang mengisahkan tentang toleransi. Kalian simak dan amati. Ada pertanyaan di sini. Mengapa sikap toleransi menjadi pondasi penting bagi keberagaman di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita membangun harmoni baik di dalam satu agama maupun antar umat beragama? Silakan, ya. Menghargai perbedaan Kita akan membuat kelompok, kita akan mengerjakan LKPD ya. Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Ibu akan jelaskan ya. Ini Ibu bagikan, nanti Ibu jelaskan dulu. Jadi dalam LKPD ini kita akan membahas tentang topik menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Yang tujuannya kalian merancang dan membuat proyek harmoni ya. Jadi nanti kalian merancang proyek harmoni. Jadi apa sih proyek harmoni? Proyek di mana kalian membuat poster dengan media Canva dan media karton. Jadi kalian nanti bisa memilih ya. Kemudian jangan lupa kalian isi LKPD-nya dengan menulis nama kelompoknya. Kemudian nama anggota kelompoknya kalian tulis ya. Setelah itu nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Dan nanti hasilnya kalian harus membuat poster dengan media Canva atau media karton untuk mengatasi masalah toleransi yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Ibu bagikan LKPD-nya, silakan kalian mengerjakan proyek harmoni, di mana proyek harmoni ini bertujuan membangun sikap toleransi dan kerukunan di lingkungan peserta didik
ya. Jadi kalian membuat proyek harmoni untuk hal ini. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rafa Abismolus sebagai moderator. Agama yang tersebar setelah kita contohnya ada Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan Hindu. Di belakang mereka juga ada tempat mereka beribadah seperti masjid, wihara, gereja Kristen, gereja Katolik, dan pura. Nah, dari penjelasan materi kami tadi ada yang ingin ditanyakan? Seharusnya teman-teman menghormati kehadiran dan segala dunia yang menggunakan tidak begitu atau teman bersikap ramah dan bersahabat. Ada lagi? Tidak. Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok Rafa dan teman-teman telah mempresentasikan hasil kerjanya. Tadi sudah ada 3 kelompok yang maju ke depan untuk menjelaskan tentang proyek harmoni yang sudah kalian kerjakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting, ya. Jadi kalian itu harus menghormati, menghargai, baik itu di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan mengerjakan asesmen formatif, ya. Silakan kalian persiapkan HP-nya. Kita menggunakan aplikasi Kahoot. Sama siapa ini kira-kira? Apa? Ya. Baik, terima kasih anak-anak ibu sudah mengerjakan asesmen. Itu tadi peringkatnya, ya, ada Rafa, ada Itna dan Firda. Melakukan refleksi, ya. Jadi nanti silakan kalian tuliskan pendapat kalian, apa pelajaran yang paling berharga dari proyek ini yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa menerapkan sikap toleransi dalam hidup saya, ya. Itu bisa kalian jawab. Ini ibu bagikan dulu. Jadi pelajaran yang paling berharga dari proyek ini, yang pertama, saling menghargai dan membantu. Kemudian ada juga jawaban dari teman kalian, bisa lebih menghargai antar sesama. Jadi ibu akan merangkum materi pada bab ini. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, ya. Bahwa setiap perbedaan agama itu adalah warna yang memperkaya lukisan. Jadi kita harus saling menjaga warna tersebut dengan saling menghormati dan menghargai, ya. Pertemuan depan kita lanjutkan dengan materi yang lain, yaitu tentang riba dan jual beli. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.